yang telah diseleksi. Dia tidak sembarang mengatakan ini hadis Nabi, tetapi dia dari seorang murid ke gurunya dan ke gurunya. Misalnya hadis yang kita bacakan ini disebutkan haddatsana Haddab ibnu Khalid, bahwa Imam Muslim mengatakan telah mengabarkan guruku Haddab ibnu Khalid. Haddatsana Hammad ibnu Salamah, telah menceritakan kepadaku Hammad ibnu Salamah. Haddatsana Tsabit, telah menceritakan kepadaku Tsabit. An Abdurrahman, dari Abdurrahman ibni Abi Layla. An Suhaib, dari Suhaib. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan penjelasan dari kisah Ashabul Ukhdud dalam surah Al-Buruj yang sering kita dengar, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidi wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah menceritakan tentang kisah orang-orang yang beriman di atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai mereka diuji, disuruh keluar dari agamanya atau dia akan dilemparkan ke dalam api. Maka digalilah parit yang besar, kemudian dibawakan kayu, kemudian dinyalakan, kemudian ditanya satu-satu, kamu mau keluar irji'an dinik, kamu keluar dari keyakinanmu ini atau engkau dibunuh. Tapi orang beriman itu dengan yakin tentang adanya surga, adanya balasan yang lebih baik, dia tetap di atas keteguhannya dibanding keluar dari keimanannya tersebut. Nah, ini cerita yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, dan penjelasannya lebih panjang disebutkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis ini yang kita katakan bahwa di hadis yang ke-3005 di dalam Sahih Muslim. Kemudian adapun dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, beliau menukil dari Imam Muslim di dalam kitabnya Bab Sabar di hadis yang ke-30 di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, pada 2 atau 3 pertemuan yang lalu telah kita bacakan bahwa bagaimana pemuda ini ketika dipilih oleh raja untuk belajar sihir, kemudian hidayah Allah Subhanahu wa taala di tengah perjalanannya menuntut ilmu, Allah pertemukan dengan seorang pendeta, artinya seorang ahli agama, sehingga dia belajar dua-dua. Di sisi lain dia diberikan beasiswa oleh raja untuk belajar sihir, yang mana apabila dia sudah selesai, dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi raja. Tentunya orang yang di sisi raja memiliki kehormatan, memiliki harta yang banyak dan harta yang kedudukan yang tinggi. Tapi qadarullah bahwa dengan nikmat Allah, Allah yang membolak-balikkan hati seorang pemuda ini mendapatkan hidayah. Di tengah menuntut ilmu sihir, maka dia dipertemukan dengan rohib, sehingga ketika dia pergi belajar, dia singgah dulu menuntut ilmu kepada rohib tersebut, kemudian baru pergi ke tukang sihir. Kemudian alasan dibuatkan ketika tukang sihir memukulmu, karena ketika pemuda ini lambat dipukul oleh tukang sihir. Ini menunjukkan juga bahwa orang-orang pelaku hal-hal yang tidak baik juga disiplin. Jadi jangan sangka hanya orang pelaku kebaikan aja disiplin. Bahkan pelaku keburukan untuk mempertahankan keburukannya tersebut, walaupun menganggap kebaikan, mereka juga disiplin sampai memukul muridnya. Padahal muridnya adalah pilihan raja. Tetapi ketika datang ke tukang sihir, lambat datang, dipukul sama tukang sihir tersebut. Kamu ini calon pengganti saya yang akan menggantikan di sisi raja, tapi kenapa lambat-lambat main-main dalam belajar? Maka dipukul oleh tukang sihir tersebut. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kedisiplinan itu juga dimiliki oleh orang-orang ini untuk mempertahankan sihirnya, kedudukannya tersebut.
Dan juga telah kita sebutkan bahwa belajar di waktu muda itu lebih baik daripada di waktu tua, tapi semuanya memiliki kebaikan-kebaikan. Kenapa di waktu kecil? Karena dari kecil jika dia belajar, dia sudah mendarah daging pada dirinya. Dia sudah mendarah daging pada dirinya sehingga mudah melaksanakan. Kemudian kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, telah kita juga sampaikan bahwa ketika pemuda ini suatu saat ketika dia sudah lama belajar, dia ikhtibar. Ketika ada binatang besar yang menghalangi, dia tahu bahwa sihirnya tidak mampu mengalahkan. Maka dia berdoa, ya Allah, jika urusan rohib itu yang terbaik, maka bunuhlah binatang besar ini. Maka dia mengambil batu kecil, dia lempar, kemudian binatang besar itu terbunuh dengan batu kecil ini. Maka dia tahu bahwa antara dua ilmu ini, ilmu rohib ini dan ilmu tukang sihir, yang benar adalah ilmu rohib. Maka dia tinggalkan belajarnya, dia memperdalam ilmunya kepada rohib tersebut. Dia ceritakan kepada rohib, tapi rohib mengatakan, wah anakku, sesungguhnya ilmumu sekarang, kedudukanmu lebih tinggi dari saya. Karena ternyata pemuda ini memiliki karomah. Apa karomahnya? Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suatu urusan, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Di antara kelebihan pemuda ini adalah bisa mengobati orang yang buta sejak lahir dan penyakit kusta dan penyakit yang lainnya, dan hanya dengan berdoa, dan itu berulang-ulang. Sehingga terkenallah pemuda ini di masyarakat kotanya, mampu menyembuhkan orang. Kemudian dia juga mendakwahkan ajaran ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tahu ceritanya yang lalu bahwasanya ada pembesar teman daripada raja mendengar ada pemuda yang mampu mengobati, maka dia datang mencari tempatnya dan membawa hadiah yang sangat banyak. Maka dia mengatakan, ma hahuna laka ajma'u in anta syafaitani. Ini harta yang banyak saya berikan kepadamu jika engkau menyembuhkanku. Maka apa kata pemuda itu? Inni la ashfi ahadan, innama yashfa Allah taala. Sungguhnya bukan saya yang menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya sebab yang Allah kirim dengan sebabnya, tetapi yang menyembuhkan adalah Rabbul Alamin. Ini mengambil sebab yang merupakan sebab, ini dibolehkan. Yang tidak boleh adalah mengambil sebab yang tidak boleh. Sebagaimana misalnya contoh seorang di beberapa tempat, dia ambil itu tanduk jonga, tanduk rusa. Maka katanya karena dulu di beberapa tambak di daerah lain, tanggulnya tidak sebagaimana tanggul bapak-bapak yang lebar. Maka katanya biar udang itu tidak lompat ke tanggul sebelah, itu ditanam tanduk jonga itu di dalam tambak. Ya. Kalau bagi kita tentunya tertawa, karena bukan begitu. Yang ada kasih tinggi tanggul atau kasih lebar, sehingga tidak mungkin itu ini. Tapi di sebagian tempat yang memang tanggulnya cuma tidak ini, ya dia percaya itu. Tapi apakah ini sebab yang betul sebab? Maka kita katakan ini bukan sebab yang tidak terbukti sebabnya. Maka ini adalah suatu hal yang mengantarkan kepada kesyirikan. Sama dengan mengambil sebab yang bukan sebab. Dulu orang tua kita ada namanya Pak Bekeng. Ini hitam di sini, kecil atau di sini. Atau ketika anak-anak kecil disimpankan pisau atau gunting di dekatnya. Maka kita katakan ini sebab yang bukan sebab. Kalau gunting atau pisau malah bahaya. Jangan sampai dia pegang, dia ini lebih bahaya lagi. Atau ini. Kalau memang demam ya dicarikan, dulu kita daun serikaya ketika pusing-pusing. Dulu kita masih kecil, belum bodres masih sedikit, pusing-pusing daun serikaya yang ditumbuk-tumbuk dikasih dekat di sini ketika demam. Sekarang alhamdulillah ada Sanmol, ada paracetamol dan yang lainnya sehingga bisa menurunkan hal tersebut. Kemudian kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, setelah kita lanjut cerita yang telah kita sampaikan pertemuan yang lalu, bahwasanya setelah sembuh pembesar ini kembali ke raja, kembali duduk. Maka raja heran. Maka dia mengatakan, "Man rodda alaika basaraka?" Wahai temanku, siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Maka dia mengatakan, "Robbi."
Tuhanku. Maka raja ini heran. Sekarang kamu mengaku ada Tuhan selain aku. Awalaka Rabbi ghairi, apa kamu punya Tuhan sesembahan selain aku? Qala Rabbi wa rabbukallah. Tapi pembesar raja ini karena keimanannya, ya raja, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ini juga menyebutkan kelemahan dari orang yang mengaku sebagai Tuhan. Dia mengaku Tuhan tapi masih tanya, siapa yang kembalikan penglihatanmu? Seandainya dia Tuhan pasti dia tahu siapa yang kembalikan dan lain sebagainya, tapi masih tanya juga. Dari sini juga saya pernah pekan yang lalu kita cerita tentang ada orang mengaku hal yang goib, matiro-tiro, suka lihat-lihat yang goib katanya. Maka dia ngajak syekh untuk debat. Syekhnya pintar, maka syekhnya bilang, ya kalau begitu kita mau debat. Saya mau debat dengan kamu, tapi dengan 2 syarat. Saya mau debat tapi dengan 2 syarat. Orang yang mengaku pintar melihat hal goib, tapi dengan 2 syarat. Langsung orang yang mengaku hal goib itu mengatakan, ya syekh, apa syaratnya? Langsung saya bilang, kalau begitu tidak jadi debat. Katanya kamu tahu hal goib, yang 2 syarat yang saya mau sebutkan kamu tidak tahu. Di depan belum tentu kamu tahu syarat yang saya ajukan, kamu masih tanya, padahal kamu mengaku mengetahui hal goib. Maka tidak jadi debat. Sudah pulang, kamu pembohong. Tidak mungkin. Seandainya kamu tahu hal yang goib, kamu tidak tanyakan apa syaratnya syekh. Jadi ini syekh ini orang pintar. Saya mau debat tapi syaratnya 2. Dia minta apa syaratnya ya syekh? Sudah, kalau begitu karena kau tanya apa syaratnya, berarti kamu ini orang yang tidak pintar. Katanya tahu hal goib tapi masih tanya syarat. Ya sama dengan raja ini ketika dia mengatakan sebagai Tuhan tapi masih bertanya kepada temannya, man rodda alaika basaraka, siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Jika memang dia Tuhan, kenapa dia tanya lagi, siapa yang kembalikan penglihatanmu? Nah, ini dalil akal yang menunjukkan kelemahan manusia yang mengaku sebagai sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu bahwa temannya ini ketika mengakui bahwa ada Tuhan selain raja ini, maka irji'an dinik, dia tidak mau, fa'aba, disiksa. Kemudian dia menunjukkan kepada pemuda tersebut. Pemuda tersebut juga disuruh kembali dari agamanya. Ketika dia datang mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, ilmu sihirmu sudah demikian hebatnya, sampai dengan sihirmu engkau bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang terkena penyakit lepra. Nah, ini raja ini kagum. Walaupun demikian masih berusaha membujuk, karena pemuda ini tadi adalah pemuda yang difasilitasi oleh raja untuk belajar sihir. Yang mana nanti tentunya orang yang difasilitasi oleh raja pasti diberikan beasiswa yang tinggi. Dan setelah dia lulus, dia akan berada di samping raja untuk membantu di dalam beberapa urusan sesuai dengan bidangnya. Maka katanya tidak, sesungguhnya yang menyembuhkan adalah Rabbi Allah. Maka disiksa juga pemuda ini, suruh keluar. Maka ditunjukkan kepada rohib. Rohib yang mengajari tadi ditangkap dikepung, dibawa oleh pasukan ke depan raja, disuruh juga kembali. Irji'an andinik fa'aba, kembalilah kamu dari keyakinanmu ini tentang adanya Tuhan, bahwa ada sembahan selain raja, bahwa Allah Rabbul Alamin, Allah yang memiliki hari pembalasan, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tapi rohib tersebut menolak. Maka diambilkan mismar. Maka dalam riwayat ini sebagaimana yang minsyar, diambilkan minsyar, kemudian diletakkan gergaji yang tajam tersebut di atas kepalanya. Masih dinaik, irji'an dinik, kembali kamu dari agamamu. Atau gergaji sudah di atas kepalanya, tapi dengan iman yang ada dirinya, sudah hidup ini mau juga cepat atau lama juga akan mati juga. Tetapi ketika saya mengatakan lari dari agama ini, padahal dia adalah pembesar, maka akan berbahaya baginya. Dia sudah, maka digergaji daripada kepalanya. Gergaji yang besar yang demikian ini digergaji sampai jatuh itu kepalanya, kan di sini digergaji, lepas darah
jatuh kepalanya karena gergaji tersebut. Jadi bukan pedang, tapi disiksa orang beriman ini dengan gergaji. Kemudian pemuda atau raja yang melihat hal tersebut, teman pembesarnya tadi itu dipanggil, temanmu sudah mati, irji an dinik, jika tidak apakah kamu akan sama seperti ini? Itu juga dalil di sini bahwa ini kaitannya juga dengan menyembelih. Kalau kita dalam Islam dilarang kita menyembelih baru hewan di depan. Maka Nabi mengatakan, apakah mau membunuhnya 2 kali? Ini bukan main. Ketika ada orang mungkin kita sudah dilihat teman kita disembelih atau di apa, boleh jadi orang akan ketakutan. Ya sama juga dalam ilmu fikih misalnya, ketika kita menyembelih dijaga betul jangan sampai ada sapi lain di depan daripada sapi tersebut. Sehingga kita walaupun dapat pahala karena menyembelih sapi, tapi di sisi lain kita berdosa karena berdosa kepada binatang. Maksudnya melakukan perbuatan yang tidak baik kepada binatang berupa menyembelih di depan matanya, sehingga menimbulkan ketakutan terhadap binatang tersebut. Terhadap binatang saja kita membuat takut tanpa sebab yang dibolehkan, itu dilarang, apalagi kepada manusia dengan menimbulkan rasa takut dan lain sebagainya. Nah, kemudian kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, pembesar raja ini dikatakan irji'an dini, tidak mau lagi, aba, tidak, la ilaha illallah. Diambilkan mismar, maka diletakkan di atas kepalanya, irji'an dini, kembali kamu, tidak mau, maka digergaji. Digergaji. Baik. Kita bagaimana rasakan itu gergaji, tangan saja sedikit kena gergaji. Tapi ini karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala digergaji sampai kepalanya ini lepas. Gergaji di sini lepas, dia jatuh ke tanah. Kemudian kelanjutan dari hal tersebut, pemuda ini summa ji'a bil gulam faqila lau irji'an dini. Ini kelanjutan dari apa yang kita sampaikan kemarin sampai di sini. Kemudian kita lanjutkan kembali ke al-gulam, pemuda ini. Pemuda yang karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kedudukan yang tinggi, meninggalkan harta yang benda yang banyak, dan boleh jadi meninggalkan wanita yang mungkin dijanjikan kepadanya. Ingat, pemuda ini tadi adalah pemuda yang diutus oleh raja untuk belajar ilmu sihir kepada pembantu raja. Karena pembantu tukang sihir raja itu sudah tua, minta agar dikirimkan gulam, remaja untuk belajar sihir, nanti kembali membantu raja. Jadi pemuda ini bukan pemuda biasa. Sebenarnya dia adalah calon-calon orang-orang yang akan memiliki kedudukan besar. Jadi orang yang di samping raja memiliki kedudukan besar, jabatan, kedudukan yang tinggi, harta benda. Tetapi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada negeri akhirat, maka dia tinggalkan semua hal tersebut. Sekarang dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari perbuatan raja yang mengaku sebagai Tuhan. Yang mana mengaku sebagai Tuhan tapi mengetahui orang yang menyembuhkan saja dia tidak tahu. Sampai dia harus bertanya, siapa yang kembalikan penglihatanmu? Kemudian kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala dipanggil pemuda ini, irji'an dini, wahai fulan, engkau kami harapkan dulunya. Kamu adalah pemuda harapan kami yang akan membantu kami. Kami fasilitasi dengan segala fasilitas yang banyak. Sekarang kamu begini. Irji'an dini, kembali kamu dari agamamu ini. Saya masih menerimamu untuk kembali membantu saya. Kembali dengan kedudukan yang tinggi ini, dengan harta benda yang melimpah ada di depanmu. Irji'an dini. Fa'aba, belum mau. Kemudian raja masih berlaku lemah lembut kepada pemuda ini. Apa kata raja? Pada paulana parimni ashabi faqala, masih panggil pasukannya, beberapa pasukan, kemudian mengatakan kepada idhabu bihi ila jabalin kada wa kada fas'adu bihi jabal. Pergilah kamu ke puncak gunung, bawa dia sama-sama. Kemudian fa idza balagtum dirwatahu, jika kamu sudah sampai di puncaknya, fa in raja'an dini wa illa fatrahuhu, jika dia mau kembali dari agamanya sudah jangan dibunuh, bawa lagi kembali ke sini. Tetapi jika tidak, fatrahuhu, kalau tidak lemparkan dia ke bawah jurang.
Maka dibawalah dia ke atas, kemudian dibawalah di atas pahamiluhu kemudian faso'adu bihi al-jabal, naiklah dibawa ke atas gunung. Kemudian ketika sampai di atas, apa kata pemuda ini? Allahumma ikfinihim bima syi'ta, ya Allah, lindungilah aku dari mereka ini sesuai dengan kehendak Engkau ya Allah. Maka pemuda ini berdoa. Kemudian kaum muslimin kaum subhanahu wa ta'ala, farojaba bihim al-jabal fasaqatu, maka gunung bergerak, kemudian jatuhlah daripada pasukan tersebut. Kemudian pemuda ini turun kembali ke bertemu raja. Wajah yamsi ilal malik, kemudian datang lagi kepada raja tersebut. Wa qala lahul malak ma fa'ala ashabuka, raja masih berlaku lemah lembut kepada pemuda ini. Wahai anakku, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatmu, untuk membujuk pemuda ini agar kembali dari hal tersebut. Kemudian kafanihimullahu ta'ala, Allah telah melindungi aku dari mereka. Kemudian faqala limalakin, kemudian raja tersebut memanggil lagi sebagai nafarin min ashabihi, dipanggil lagi beberapa pasukan, kemudian mengatakan fahmiluhu bi kurkurin wa tawassatu bihil bahar. Kalau begitu bawa dia di perahu, sama-sama bawa dia ke tengah laut. Kemudian di tengah laut bujuk lagi. Jika dia mau kembali lagi dari agamanya tersebut, bawa dia pulang. Tapi kalau dia tetap di atas keyakinannya, tenggelamkan dia ke dalam laut. Lemparkan dia. Tetapi sampai di laut dia tetap bertahan dan dia berdoa, Allahumma ikfinihim bima syi'ta, ya Allah, lindungilah kami, lindungilah aku dari kejahatan mereka sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Maka perahunya juga terbelah dan akhirnya pasukan itu tenggelam, dan pemuda ini dengan kemampuannya dia bisa kembali ke daratan. Maka dia kembali ke raja, dan pemuda ini sudah tahu bahwa tentunya dia ini tidak lama pasti akan dibunuh dengan beberapa cara. Cara yang baik sudah diajak ke gunung, kemudian dibawa ke lautan. Tentunya dia akan dibunuh. Cepat atau lambat pasti raja ini akan membunuhnya. Maka dia mengambil dari pertimbangan yang ada, kemudian dia mengambil tindakan menurutnya lebih baik untuk kemaslahatan daripada umatnya. Kemudian dia mengatakan, wahai raja, sesungguhnya kamu tidak mampu membunuhku kecuali engkau melakukan apa yang aku kehendaki. Maka raja mengatakan, apa caranya? Karena saking semangatnya mau membunuh pemuda ini, sudahlah, kalau begitu bagaimana caranya agar kami bisa membunuhmu? Maka kumpulkan manusia di atas bukit. Kemudian tasallabani ala jiz'in, ikat aku di pohon. Kemudian ambil panah dari busurku, kemudian panahlah aku dari panah aku ini. Kemudian panah aku, kemudian katakan bismillah wa rabbil gulam, katakan bismillah dengan nama Allah Tuhannya pemuda ini. Ini. Maka raja itu melakukan dan dia tidak sadar. Padahal selama ini dia mengaku sebagai Tuhan, tapi dia terkena tipu daya juga dari pemuda ini, saking pintarnya. Katakan bismillah wa rabbul gulam, demi Allah Tuhannya pemuda ini. Maka dia karena saking ingin membunuh raja, ingin membunuh pemuda ini, maka diambil. Maka dia sebelum dia panah dia mengatakan bismillah wa rabbil gulam, dengan nama Allah Tuhannya pemuda ini. Ternyata kena di pelipisnya pemuda ini, dia pegang, ya akhirnya pemuda itu mati, meninggal. Akhirnya orang-orang yang selama ini didakwai oleh pemuda tersebut mengatakan, amanna bi rabbil gulam, amanna bi rabbil gulam, amanna bi rabbil gulam. Kami percaya terhadap Tuhannya pemuda ini. Karena kejadian dan banyaknya mengatakan bahwa dakwah pemuda ini benar, sedangkan dakwah raja itu tidak benar. Dia beriman sebagaimana imannya ahli sihir ketika dikalahkan oleh Musa alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala, rukkaan, semua sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Si paginya kafir,
ingin mengharapkan dunia, tapi sorenya siangnya langsung semuanya sujud bersyukur, beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Apa yang terjadi setelah sedikit lagi kita sampai bahwa setelah itu pembesar teman-teman raja mengatakan apa yang kita khawatirkan terjadi. Ternyata banyak masyarakat yang beriman terhadap Tuhannya pemuda ini. Raja ini marah dan mengatakan gali parit tersebut, kemudian uji mereka. Siapa yang tidak mau kembali kepada agamanya, maka lemparkan ke dia dalam api. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qud. Api yang menyala-nyala demikian besarnya dilempar satu-satu. Kemudian apa di akhir cerita ini? Ja'at imra'atun wa mahas-sabi laha. Datang orang beriman, perempuan, tapi dia punya anak kecil, sobi. Kemudian Patako Asad, dia agak tertegun, dia maju ketika dia diceritakan misalnya sambil gendong anak, api di depannya, dia keimanannya, tapi dia melihat anaknya. Ini mungkin saya bisa meninggal, tapi anak saya ini bagaimana? Maka waktu itu timbullah karomah yang Allah berikan. Apa katanya? Faqala lahal gulam, berkata anak itu. Dan ini diantara 3 anak yang bicara dari kecil, hanya 3. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam, yang kedua kisah bayi Juraid, dan yang ketiga kisah anak kecil di Ashabul Ukhdud ini, bayi di Ashabul Ukhdud. Apa katanya? Menguatkan ibunya, dan ini adalah tentunya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan iman perempuan ini. Ya ummah, wahai ibuku, isbiri fa innaka 'alal haq. Wahai ibuku, sabarlah, lompat saja wahai ibuku, engkau di atas kebenaran. Kematian tidak ada apanya dibanding keimanan. Engkau sudah meninggal, ketika engkau terbakar, kamu tidak rasa lagi wahai ummah, engkau di atas kebenaran. Apabila engkau telah meninggal di atas keimanan, maka engkau akan mendapatkan kebaikan di atas agama. Hidup dengan ketaatan dan meninggal di atas ketaatan. Ya ummah isbiri fa innaki 'alal haq. Maka ini menunjukkan bahwa bagaimana sabarnya orang-orang yang beriman. Saking sabarnya Allah abadikan mereka dalam Al-Quran. Boleh jadi namanya tidak disebutkan, tapi kisah keimanannya dan kisah kesabaran mereka di atas keimanan terus dibaca oleh orang beriman, dibaca di masjid-masjid ketika sholat. Tentang keimanan orang-orang yang beriman. Ini orang beriman, jangankan hartanya, nyawanya apabila di atas ketaatan mereka siap korbankan. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, ini kisah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yang penuh dengan hikmah yang di dalamnya, yang bisa melembutkan hati-hati kita, bisa kita ambil pelajaran bagaimana perjuangan umat-umat terdahulu di dalam keimanannya kepada Allah Rabbul Alamin. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua, dan saya minta maaf agak mengambil waktu sedikit. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Saya akhiri pengajian ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.